Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri, khususnya untuk sahabat kita yakni Buya Aras dan Dik Doang yang kita tampilkan sekilas videonya. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh Jumat berkah yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, di Jumat subuh yang indah ini kami mengangkat tema yakni perbincangan tanya jawab yang indah antara sahabat kita Buya Aras dan saudara Dik Doang yang kami hormati dan yang kami santuni keduanya, dengan tema wisata menjelang 7 langkah datangnya mungkar dan nakir tiap-tiap diri manusia saat di dalam kuburannya. Sadaqallahul Azim. Raguan saya, katanya jenazah yang sudah dikubur lalu ditinggal 7 langkah oleh saudara-saudaranya, dia mulai didekati oleh para malaikat. Sementara ada yang seperti Buya bilang hancur lebur kena bom. Saat itu dia didatangi, atau saat dikubur dia didatangi, yang didatangi siapa nih Buya? Karena ruhnya kan sudah membara saat itu ketika dia dibom. Jasadnya atau ruhnya? Atau nafsnya? Ya, nafs itu sebenarnya Bang Dik, itu adalah, saya membahasakan mungkin lebih enak, energi. Energi, jiwa bukan? Ya, nafs atau jiwa itu adalah energi yang tumbuh, yang muncul ketika ruh ditiup kepada badan. Maka muncullah namanya kuwah nafsiyah, energi jiwa. Jadi inti dari nafs itu tetap ruh. Tetap ruh. Namun porsi nafs ini lebih banyak kepada jasad. Ya, tapi sumber energinya adalah ruh. Jadi ruh ditiupkan, maka muncullah lapisan energi yang kita sebut nafs. Lapisan ini langsung berhubungan dengan jasad. Nah, ketika jasad hancur, baik di tanah, itu kan sama. Kehancuran di tanah hancur juga, hancur di atas sama hancur juga, hancur di laut itu sama-sama hancur. Tubuh boleh hancur, tapi kan ruh tidak hancur. Karena tanah menghancurkan fisik, karena tanah itu fisik.
ledakan bom, ledakan pesawat, semuanya hanya menghancurkan fisik. Dimensi batinnya yang nafs tadi tidak hancur. Nah, ketika Allah meniupkan ruhnya, kita boleh sebut ini ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah ini kemudian ada yang dia bertahan energi itu selama hayat masih di kandung badan. Ada yang Allah sisakan. Itu kita boleh sebut ruh barzakhiyah. Ruh yang masuk ke alam barzakh. Itu nafsiyahnya juga, tapi nafsiyah barzakhiyah. Jiwa yang masuk ke alam barzakh. Sedangkan jiwa yang di alam kehidupan itu sudah hancur, ikut hancur bersama dengan tubuh. Tapi nafs ketika masuk ke alam barzakh itu sudah nafs yang masih disisakan Allah. Inilah yang kemudian ini mendetailkan apa yang saya bahas-bahas sebelumnya. Mungkin istilah ini baru kita keluarkan pada saat ini ya. Si nafs ini intinya juga sama, dia tetap adalah ruh. Jadi boleh kita sebut ar-ruh an-nafsiyah. Sedangkan yang ditiupkan pertama kali itu namanya ar-ruh al-amriyah. Ruhul amr. Amr, perintah Allah. Jadi dia ketika tubuh kita sekarang yang ada di bangdik itu namanya nafsiyah atau ruh nafsaniyah. Ya. Ruh nafsaniyah ini Allah sisakan energinya untuk di alam barzakh. Untuk di alam barzakh. Inilah yang kemudian ditanya, yang diberikan kebahagiaan, yang diberikan siksaan. Dan ditanya malaikat. Jadi dia itu intinya tetap ruh. Jadi dengan 7 langkah setelah saudara-saudaranya pergi dari makam itu, istilah itu untuk apa? Itu cuma ungkapan aja. Ungkapan menunjukkan waktu. Jadi kalau saya buat ilustrasi Bang Dik sebelum sampai ke sana, ruh yang inti kemudian memancarkan energi nafsaniyah. Nafsaniyah ini ada 2 pancarannya, 2 lapis. Satu yang terdalam, ini bertahan ketika orang mati. Ada yang bagian terluar, ini hancur ketika jasad hancur. Buya. Jadi kematian itu ada 2 versi. Kematian versi manusianya, kematian versi hawa nafsunya, ya mati secara badaniah, mati secara syariatnya. Itulah kematian di sisi versi manusianya. Akan tetapi yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran tentang babakan kematian ini bukan mati raga manusianya. Akan tetapi yang mati itu jiwanya, yang mati nyawanya, yang mati rohnya, yang mati hidupnya. Kenapa? Karena manusianya yang merasa berhak atas nyawanya, manusia berhak atas jiwanya, manusia berhak atas hidupnya, manusia berhak atas hatinya, manusia berhak atas rohnya, seolah-olah semuanya dihak pateni oleh manusianya. Manusianya yang merasa wujud, manusianya yang merasa hidup, manusianya yang merasa berperan di muka bumi ini. Sedangkan Allah dianggapnya tak ada, sedangkan Allah dianggapnya gaib, sedangkan Allah dianggapnya tak wujud dan tak dianggap hadir di dalam kehidupan di dunia ini selama ini. Sementara Allahnya gaib bagi kita. Itulah yang dikatakan kematian versi Allah, versi Al-Quran, kematian jiwanya. Mati hatinya hingga keras melebihi kerasnya batu, sehingga jadi bahan bakarnya neraka.
badan-badan yang diaku-akuinya, dan hidup serta kewujudan yang diaku-akuinya selama ini menjadi bahan bakarnya neraka jahanamnya sendiri-sendiri. Karena itulah langsung manusia dibakar, diazab, disiksa di dalam kuburannya. Kapan itu? Ya ketika manusianya mati di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah hanya memandang manusia itu bukan memandang wajah dan rupamu, wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu-ilmumu dan amal-amalmu. Allah tidak memandang kecerdasan dan kepintaranmu. Allah tidak memandang nasab-nasab keturunanmu, bin ini, bin itumu. Hatta keturunan Nabi pun seperti contohnya Nabi Nuh yang anaknya bernama Kan'an tidak dipandang meskipun ada para nabi. Tidak dipandang dohiriyahnya, tidak dipandang syariatnya. Tapi Allah hanya memandang hati masing-masing manusianya. Di hatinya ada Tuhannya ataukah ada hawa nafsunya, itu yang dinilai Allah. Jadi kematian di sisi Allah itu bukan matinya badan, akan tetapi hidup badannya, yang mati hatinya. Tidak menyadari bahwa yang wujud hanya Allah, sedang makhluk termasuk dirinya sebenarnya tak ada, gaib. Adam itulah manusia yang sesungguhnya, hakikat sejati diri manusianya yang sesungguhnya. Itulah yang dikatakan kematian di sisi Allah ketika manusianya masih menjadi Tuhan di dalam masing-masing hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh indah percakapan atau tanya jawab antara sahabat kita yang kita cintai, yakni Buya Arsy dan Dik Doang, yang mana mengunggah atau menanyakan bagaimana kedatangan malaikat mungkar dan nakir ketika para pengunjung, para pentakziah meninggalkan kuburan. Sebanyak 7 jangkah dari meninggalkannya. Apakah benar malaikat mungkar dan nakir datang? Benar sekali, nyata, hak kejadiannya pada masing-masing diri kita sudah terjadi, tapi bukan nanti. Kalau nanti itu kan masih bayang-bayang wae, masih angan-angan wae, masih imajinasi wae, masih halusinasi hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya tidak menyaksikan kesucian ayat-ayat sucinya Allah. Kenapa? Karena hatinya mati, karena jiwanya binasa di dalam hawa nafsunya, karena diri kita selama ini hanyalah menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan di dalam hati kita. Karena apa? Karena setan, iblis kita anggap gaib, ya kita mudah dibohongi, ya kita mudah untuk diperbudak oleh iblis dan setan, karena kita selama ini tidak tahu setannya, karena kita selama ini tidak sadar telah mati meninggalkan Tuhannya. Tersebut diabadikan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagimu. Coba kita cek di dalam hati kita,
siapa yang nyata, siapa yang wujud, siapa yang hidup, siapa yang besar, siapa yang perkasa, siapa yang agung, siapa yang maha mulia di dalam hati kita selama ini. Kan diri kita sendiri yang wujud, menjadi Tuhannya diri kita sendiri selama ini daripada dituhani Tuhan bukan. Nah, itulah yang dimaksud kematian itu di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan kita mati itu? Jadi kalau belum berbaiat tidak tahu kapan dirinya mati. Tapi kalau sudah berbaiat, ia sudah tahu dengan pasti kematian dirinya, bahwa yang wujud hanya Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat dari ayat-ayat Al-Quran yang diceritakan itu bukan dongeng-dongeng belaka, bukan cerita-cerita makhluk belaka. Yakni dulu ada Nabi Adam dan Siti Hawa, ada akhir zaman, Dajjal, setan, iblis yang menggoda Adam. Semua itu bukan cerita yang di luar diri kita. Kita selama ini menganggap Al-Quran sebagai dongeng-dongeng yang tak berguna saja, sehingga kita terlena dari membaca ayat-ayat Tuhannya. Jadi Al-Quran ini hak, maknanya kejadian apapun yang ada di dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah kejadian setiap diri manusia. Manusia pernah jadi Adam dan Hawa, manusia ia jadi malaikat, manusia ia jadi iblis, manusia ia jadi nabi, manusia ia jadi berbagai macam hayawan dengan sifat-sifat hatinya. Manusia pun juga jadi tumbuhan, manusia jadi langit, jadi bumi. Semuanya itu terangkum alam semesta ini kepada masing-masing diri kita, karena kitalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah rahasia di balik manusia itu. Karena adanya diri kitalah maka terwujudlah segala sesuatu. Karena wujudnya diri kitalah sebagai manusia maka terwujudlah, terciptalah langit, bulan, bintang, matahari, bumi, gunung, lautan, hutan, manusia, hayawan, tumbuhan, dan sebagainya. Apapun yang kita saksikan dan apapun yang kita lihat selama ini yang ada di luar diri kita, yang wujud di luar diri kita. Karena kita selama ini mati hatinya, ya kita bermain-main saja di luar diri. Karena kita selama ini mati, ya di luar hati. Hatinya, jiwanya, nyawanya, hidupnya jadi kuburan. Kuburan gelap gulita. Karena selama ini kita tinggal keluar dari diri. Kita hanya nonton bioskop-bioskopnya saja tanpa kita menghiraukan filmnya, tanpa kita menghiraukan hakikat diri sejati kita yang mati dikubur sehingga jadi hantu, sehingga kumpul dengan iblis dan setan, sehingga diazab di neraka jahanam, diazab di dalam siksa kuburan bersama iblis dan setan. Kenapa? Karena yang jadi setan, karena yang jadi iblis kan diri kita sendiri. Nah, jadi sejak kapan sebenarnya hakikatnya yang sesungguh-sungguhnya kita mati? Sejak datangnya detik-detik akil balik itulah Adam yang dulunya tak ada, Adam yang dulunya di dalam surga, kemudian bersama sang Hawa, ibu Hawa, maka Hawa muncul tertarik dengan pohon atau kayu
yang disebut kayu khuldi. Maka digodalah Hawa dan Adam untuk memakan kayu yang sebenarnya sudah diperingatkan oleh Allah. Adam dan Hawa, kau bebas makan apapun di dalam surga itu, bersenang-senanglah. Tapi jangan coba-coba dekati pohon ini. Bila kau mendekati pohon ini, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud pohon ini? Apa yang dimaksud kayu ini? Apa yang dimaksud pohon khuldi sejatinya? Kayu khuldi sejatinya. Jadi iblis dan setan menggoda Adam dan Hawa supaya makan buah khuldi, kayu khuldi. Supaya apa? Supaya hidupnya langgeng, tidak mati-mati. Sehingga Adam dan Hawa akhirnya terbujuk rayu oleh iblis dan setan untuk memakan buah khuldi. Dan ketika Adam dan Hawa mengkonsumsi buah yang terlarang itu, kayu yang terlarang itu, maka terbukalah kedua auratnya. Maknanya bagaimana? Ketika manusia datang detik-detik akil baligh tiba, seusia TK 5 tahun sampai 7 tahun, saat itulah kita seluruh manusia mulai menyadari. Kita merasa, oh, hidup ini hidupku ternyata. Oh, badan ini badanku ternyata. Saat itulah detik-detik akil balik tiba, kita makan buah-buah yang dilarang untuk dimakan, yakni makan buah kehidupan, makan buah badan, dan makan seluruh amal-amal yang dilakukan di antaranya, antara hidup dan badan, sholatnya, ibadahnya, ilmunya, kepintaran, kecerdasannya, amalnya, pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, ketampanannya, kecantikannya, semua diakui sebagai milik kita. Itulah datangnya kematian yang hak di sisi Allah. Setelah kita mati, maka malaikat mungkar dan nakir selalu datang di dalam kuburan-kuburan jasad kita yang menjadi kuburan tempat kematian jiwa yang mati. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi yang dimaksud alam kubur, siksa kubur, kubur yang dimaksud di sisi Allah bukan kuburan-kuburan yang kita sangka sebagai kuburan selama ini. Kuburan yang di luar. Tapi kuburan yang di dalam, yakni badan-badan yang dari tanah yang mati inilah kuburan setiap manusia. Sehingga manusia yang belum ada imannya disiksa, diazab terus. Oleh apa? Oleh hubbud dunia, oleh cinta-cintanya terhadap sejenisnya. Seperti umatnya Nabi Lut, cinta sejenisnya, sehingga diazablah oleh Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya malaikat mungkar dan nakir selalu hadir di dalam tiap-tiap detik diri kita, di hati kita. Ketika kita lagi duduk, datanglah mungkar dan nakir. Barabbuka halim. Berhubung halimnya yang ada, berhubung halimnya yang wujud, berhubung halimnya yang hidup, berhubung halimnya yang berkuasa, sedang Allahnya gaib, ya tidak menghiraukan pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jangankan mungkar dan nakir, Allah saja tidak kita hiraukan, Allah saja kita sekutukan, Allah saja kita serupakan dengan kewujudan diri kita sendiri di hati kita, yang seolah-olah kita jadi Allahnya, Allahnya jadi makhluk, Allahnya gaib, Allahnya mati.
padahal yang mati awake dewe. Jadi di dalam dudukku, berdiriku, berbaringku, mandiku, sholatku, ibadahku, agamaku, amaliyahku, zikiranku, duhaku, tahajudku, baca Quranku, sholawatanku, semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini penuh dengan kemungkaran, mungkar terus, fahsya wal mungkar. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan masih diri kita, di hati kita, sedangkan Allahnya tidak ada, sedangkan Allahnya gaib, sedangkan Allahnya kita sekutukan, sedangkan Allahnya tidak kita hadirkan di dalam hati kita, kecuali yang kita hadirkan di dalam hati kita hanyalah iblis dan setan, hanyalah diri kita sendiri, hanyalah dajjal, hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi halimnya budak kupingnya, halimnya buta matanya, halimnya bisu mulutnya, halimnya picek mata hatinya, sehingga malaikat mungkar dan nakir menanyakan sejak datangnya detik akil balik sampai setua ini tidak digubrisnya. Kenapa? Karena tak peduli Abdul Halim kepada Allah. Apalagi malaikatnya Allah saja tak diperdulikan kehadirannya. Apalagi kehadiran malaikat mungkar dan nakir yang selalu menanyakan, Marrobuka, 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 begitu tiap detik per detik. Tapi aku orang mudeng. Abdul Halim tidak mendengarkan, Abdul Halim tidak menyaksikan ayat-ayatnya Allah di dalam hatiku. Karena selama ini di dalam hatiku hanyalah selalu dan selalu memandang ayat-ayatnya iblis dan setan, ayat-ayatnya hawa nafsu dan dajjal saja, yakni cinta pada yang selain Allah, terbenam, tenggelam di dalam dunia, kelelep sehingga keringatnya di dalam al-barzah menenggelamkan dirinya, sehingga pengap mati hatinya, terkubur dengan dunia, dengan harta korun. Itulah kisahnya Abdul Halim dan kisahnya kita semua yang selama ini sebenarnya sudah mati di sisi Allah. Meskipun kelihatannya hidup, tapi bagi Allah kita ini mati. Kenapa? Karena kita selama ini mentuhankan diri kita sendiri di hati kita daripada mentuhankan Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Sebelum kita buka ayatnya, sebelum kita baca ayatnya, marilah kita belajar menghening-heningkan diri kita di hati kita, supaya kita lekas bangkit dari alam kubur ini, lekas bangkit dari mimpi-mimpi di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim, mengheningkan cipta, mulai. Silahkan hening-heningkan, tenggelam-tenggelamkan, gelap-gelapkan, sunyi-sunyikan, adem-ademkan dirimu di hatimu, sehingga nyatalah uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Nanti dilatih sendiri-sendiri, tiap detik per detik dilatih sendiri-sendiri. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai tandingannya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah, bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Shadaqallahul adzim. Mari kita kupas. Sesungguhnya pada pencipta dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Siapa dia? Ya diri kita sendiri selama ini. Kita yang merasa wujud, kita yang merasa hidup, kita yang merasa perkasa, kuat, berkuasa, dan sebagainya. Kita lebih mencintai, mengadakan, menghadirkan diri kita sendiri di dalam hati kita daripada mewujudkan, menghidupkan, memahakuasakan, menghadirkan Allah di dalam hati kita seperti kita mencintai Allah. Bila kita mencintai Allah, bila kita membela agama Allah, berarti sesungguhnya hanya Allah yang ada, hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup di dalam hati kita, di tiap-tiap diri manusianya. Itulah tandanya manusia mencintai Tuhannya. Akan tetapi apa aplikasi kita selama ini? Yang wujud diri kita, yang hidup diri kita, sedangkan Allahnya tak ada, Allahnya gaib, Allahnya tidak hadir. Itulah bukti yang sangat amat nyatanya bila kita selama ini telah mengadakan Tuhan selain Allah. Hawa nafsu kita pertuhankan, badan kita pertuhankan, cinta-cinta, cipta-cipta, cita-cita dunia kita pertuhankan, sehingga sudah banyak berhala-berhala, sudah banyak arca-arca yang selain Allah di dalam hati kita selama ini. Itulah bukti bahwa kita menanding-nandingkan Tuhan dengan segala sesuatu dan menanding-nandingkan Tuhan dengan diri kita di hati kita. Sudah sadar apa belum? Itulah yang dikatakan kematian. Maka setelah mati diazab diri kita di hati kita dengan apa? Ya dengan apapun yang kita cintai. Diazab dengan hawa nafsu kita, diazab dengan api-api dunia yang kita cintai, yang kita kumpul-kumpulkan, sehingga membutakan mata hati kita kepada Allah Sang Pencipta diri kita, sehingga diri kita pun tak bisa buta untuk membaca, untuk menyaksikan ayat-ayat Allah. Itulah azab, itulah kita sudah didatangi tiap detik per detik oleh mungkar dan nakir, yang mana mungkar dan nakir itu pun juga rahasia Allah. Allah selalu menanyai kita, Halim, Marrabuka, ketika kita duduk Halim, Marrabuka, siapa yang mendudukkanmu? Dalam hatiku,
aku yang bisa duduk. Engkau gaib ya Allah, enyahlah engkau ya Allah. Ya Allah, hati kita begitu selama ini tanpa kita sadari. Ketika aku sholat, Allah menanyakan lagi pada diri kita, Marabuka ya Halim. Di dalam hatiku, aku tak butuh engkau Allah, gaib saja. Karena aku yang bisa sholat sendiri, menyembah awakku dewe, menyembah kebanggaanku dewe, menyembah kemuliaanku dewe. Kau tak ku anggap, pergi, enyalah, gaiblah. Hanya aku yang wujud di dalam hatiku. Kita selama ini begitu tanpa kita sadari. Ya Allah, begitu zalimnya diri kita. Ketika kita bersolawat-solawatan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, juga ditanya oleh Allah, wahai Halim, marabuka di dalam solawatmu itu, kata Abdul Halim, enyahlah engkau Allah, gaiblah engkau. Yang membaca sholawat ini aku sendiri, yang berkuasa aku sendiri, yang berkalam-kalam aku sendiri, yang berkehendak dan yang berkeinginan untuk membaca sholawat aku sendiri. Karena akulah yang Maha Esa, karena akulah yang mentauhidkan diriku sendiri di hatiku, karena akulah yang mengesakan diriku sendiri di hatimu. Enyah engkau Tuhan. Ya Allah, Tuhan sudah kita jadikan budak. Tuhan sudah kita jadikan makhluk yang tak ada, makhluk yang gaib. Sebenarnya kita selama ini ateis, tak bertuhan, termasuk saya sendiri. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di dalam hatiku kecuali diriku sendiri, kecuali hawa nafsuku sendiri. Ya Allah, inilah yang kita buta selama ini. Mata hati kita buta. Kenapa? Karena sudah kebanyakan, karena sudah kena belduk-belduki dunia, kena debu-debunya dunia, hingga butalah mata hati kita akan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, itulah kematian diri kita selama ini yang tanpa kita sadari. Jadi saudara kita berdialog dengan yang terhormat, yang kumuliakan, yang kutakdimi, Buya Arsy, yang ditanyakan saudara kita, sahabat kita Dik Doang, tentang bagaimana ketika datangnya Mungkar dan Nakir, ketika para pentakziah itu pergi dari kuburan si mayat. Sebelum itu saya jelaskan, marilah kita saksikan bahwa bagaimana mungkin mayat itu didatangi malaikat Mungkar dan Nakir. Coba hayati. Bagaimana mungkin si mayat yang sudah kembali ke surganya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawahnya telapak kaki ibu. Bukan telapak kaki ibu ini surganya, tapi di bawahnya telapak yang dipijak oleh kita semua, itulah surganya seluruh manusia. Dari surga Adam, dari tanah kembali ke tanah, dari Adam kembali ke Adam, dari tak ada kembali kepada ketiadaan, dari kegoiban kembali kepada alam kegoiban, dari alam baka menuju alam yang bako juga. Jadi begini,
kematian yang sesungguhnya, kedatangan mungkar dan nakir yang sesungguhnya sudah dijabarkan dengan panjang lebarnya di depan tadi. Jadi sebenarnya mayat yang sudah mati itu di dalam Islam dilambangkan badan-badan yang mati. Kami logikakan, coba kita hayati bersama. Seumpama badan-badan Anda semua sudah datang syakaratul maut dan mati. Nah, ketika badan-badan Anda sudah mati, badanku sudah mati, ku angkat di atas meja, ku potong kecil-kecil untuk makanannya binatang buas seperti harimau atau buaya. Kira-kira ketika kita dipotong-potong mayat kita dan ketika dikunyah-kunyah daging-daging kita, badan-badan kita oleh binatang buas, harimau atau buaya, apakah kita merasa sakit? Apakah kita merasa tersiksa? Sementara kita tidak ada lagi. Sementara hidup yang kita akui sudah kembali kepada uripe Allah. Apakah kita bisa merasakan siksa-siksa itu? Coba logikakan. Contoh ketika kita tidur nyenyak. Tidur yang nyenyak. Ilustrasikan seumpama seluruh malaikat yang ada di alam semesta ini, seluruh manusia yang ada di alam semesta ini membawa parang semua di hadapan Anda, menakut-nakuti Anda, akan membunuh Anda. Karena apa yang ditakutkan manusia itu, yang super takut manusia adalah ketika dirinya mati, takut mati. Ketika kita tidur nyenyak, seluruh malaikat membawa parang, membawa pedang. Seluruh manusia membawa pistol, membawa bom untuk membunuhmu. Kira-kira kita waktu tidur merasa takut tidak? Merasa gelisah tidak? Ketika tidak ada manusianya, meskipun ditakut-takuti dengan apapun, ya gebek wae wong ora ono menungsane. Jadi sama dengan mayat ini. Ketika mayat kita potong-potong, ya sudah tidak ada hidupnya, sudah tidak ada siksanya, tidak ada rasanya lagi. Sama seperti ketika saat kita bayi, tahu apa saat kita bayi? Ketika bayi kita dulu dipotong-potong atau dimakan anjing, kita yang tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak ada. Syariatnya kita ada. Tapi hakikatnya kita tidak ada. Ketika kita masih bayi dulu, seumpama ditakdirkan oleh Allah, mati dalam kandungan, mati diterkam binatang buas, mati dibunuh oleh orang tuanya, ya kita tidak tahu apa-apa, tidak terasa apa-apa, wong kita tidak ada ceritanya. Jadi awaluhu wa akhiruhu sama. Datangnya dari tanah, kembalinya ke tanah, ya sama. Ketika kita mati pun kita sudah tidak tahu apa-apa lagi, apalagi ada siksa dan azab segala. Coba pakai logika kita, jangan pakai angen-angen wae, jangan pakai halusinasi wae, jangan pakai imajinasi wae, jangan pakai iblis dan setan, dan jangan pakai hawa nafsu di dalam menyaksikan ayat-ayat Allah yang belum pernah kita saksikan selama ini di dalam hati kita, di dalam pemahaman kita. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, bagi orang-orang yang tidak mentuhankan Allah, bagi orang-orang yang tidak masuk agamanya Allah, agama pasrah, rela, ridho bahwa Allah hanya Tuhan, kita bukan Tuhan,
di hati kita tidak ada lagi, yang ada hanyalah wujudullah, yang ada hanyalah la ilaha illallah. Saat itulah manusianya dibangkitkan dari kematian sejak detik akil balik hingga setua ini. Dia lewat pintu baiat supaya Imam Mahdinya bisa berperang dengan Dajjal, memerangi Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj, dan angkara murka, yakni memerangi awake dewe. Bila tidak dibaiat, bila tidak disucikan, ya bagaimana mungkin bisa perang? Bila kita di dalam kajian Uripi Allah ini masih merasa paham, yang paham masih hawa nafsunya. Bila tidak digurukan, bila tidak dibimbingkan sampai menuju taraf baiat, ya selamanya dibaiat oleh iblis dan setan. Ya selamanya digurui, dimursiti, dibimbing oleh iblis dan setan. Akhirnya jadi tambah sombong, merasa bisa makrifat, merasa bisa jaga makrifatnya dewe-dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika di manusia sudah meninggal raganya, sudah dicabut nyawanya, sudah dikembalikan uripe manungsane kepada uripe Allah, maka sudah sucilah raga-raga ini, suci kembali dari awal yang suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah, hingga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dikembalikan kepada Allah ketika manusianya mati, dilambangkan dengan kain kafan putih. Itulah tandanya bahwa seluruh manusia, siapapun dirinya, ciptaan Allah, buatan Allah, digerakkan Allah, digelarkan Allah. Siapapun manusianya, apapun agamanya, bila sudah dead, sudah mati, maka bangkitlah. Bangkit apanya? Allah menjadi Tuhan lagi, karena manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi. Dilambangkan kain kafan putih, itulah tandanya manusia sudah suci kembali. Kalau sudah suci, mana ada siksa lagi? Wong asal dari surga kembali ke surga, wong asal dari tanah kembali menjadi tanah. Kelihatannya saja orang-orang yang melihat ada mayat yang busuk, yang dimakan oleh cacing-cacing tanah. Cacing-cacing tanah itu kan kelakuan hawa nafsu kita. Cacing-cacing tanah itulah solat-solat kita yang selama ini ujub, riya. Cacing tanah itulah yang selama ini ibadah-ibadah kita yang ujub dan riya. Cacing tanah itulah yang selama ini keberhasilan, kekayaan kita, harta kita, jabatan kita, pangkat kita yang ujub, yang sombong. Itulah cacing tanah itu. Cacing tanah menggerogoti hati kita. Kenapa? Karena kita selama ini tak sadar bahwa kita hanyalah seonggok tanah yang tak bisa apa-apa, ya disiksa terus oleh cacing tanah. Bukan cacing tanah yang dohir itu. Karena yang dituhankan selama ini hawa nafsunya, ya seolah-olah itu siksaan. Kenapa? Karena yang melihat diri kita sendiri yang merasa hidup dan merasa yang memiliki badan. Sehingga kita ngeri. Ketika ada mayat busuk dimakan ulat, kita merasa ngeri. Kenapa? Karena kita merasa memiliki badan. Dan seolah-olah badan yang dimakan cacing tanah yang kita lihat itu seolah-olah teraplikasi kepada badan kita. Sehingga kita juga ikut ngeri. Padahal orang yang sudah meninggal, padahal mayat yang sudah tak ada hidupnya, terasa apa sih? Logika.
Ketika Anda dicipta, kita dicipta asal dari tanah sampai kepada tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi dari tumbuhan kepada buah-buahan, sayuran dan padi, diperjalankan lagi jadi sperma, sel telur, jadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Apakah kita bisa merasakan sedih dan gembira saat itu? Wong kita tak tahu apa-apa. Wong kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tahu apa. Sama ketika badan sudah dikembalikan ke bumi di pemakaman ibunya sendiri, yakni bumi pertiwi, ibu kandungnya tanah ini ya kembali kepada surganya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibumu dewe. Ibu yang selama ini kita hina dina, kita digendong di muka bumi tapi kita maksiat kepadanya, tidak ingat bahwa kita ini hanya seonggok tanah. Kita merendahkan, menginjak-injak ibu kita, menginjak-injak tanah tanpa aturan dan tanpa akhlak. Kenapa? Karena kita menyembah iblis dan setan daripada menyaksikan Allah. Lanjut. Jadi sebenarnya yang dituntun oleh Pak Mudin ketika di pemakaman itu merebuka seolah-olah kepada mayat. Orang tidur saja, seumpama Anda tidur, saya talkin, wahai fulan merebuka, apa Anda bisa jawab? Apalagi mati. Coba pakai logika Anda, coba pakai akal fikir yang sudah diberikan Allah dengan rahmatnya ini. Jadi sesungguhnya yang ditalkin itu ya orang-orang yang mati sesungguhnya di sisi Allah itu siapa? Ya para pengantar jenazah, itulah mayat-mayat itu yang ditalkin, yang dituntun kepada Tuhannya merebuka. Siapakah Tuhanmu? Sedang yang ditalkin ngakak-ngakak atau ketawa-ketawa sambil merokok, tidak menghiraukan. Pertanyaannya merebuka. Kenapa? Karena tidak bertuhan. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan di dalam hatinya ya awake dewe, ya budek telinganya, ya buta mata hati kita selama ini, buta matanya, buta hatinya, sehingga tidak bertuhan. Jadi yang dimaksud manusia itu kedatangan mungkar dan nakir ketika begini. Jadi sesungguhnya yang ditalkin, yang dituntun kepada Allah oleh Pak Mudin itu sebenarnya bukan mayat. Masa ahli surga dituntun ahli neraka? Masa orang yang melek dituntun orang buta? Jadi yang dituntut itu sejatinya diri kita yang mengantar jenazah ini loh, yang mati di dalam kuburan badan-badan ini. Jadi ketika kita menyaksikan mayat saudara kita atau teman kita atau sahabat kita atau tetangga kita, ketika kita di pemakaman, ketika mayat itu mulai ditindih oleh tanah, dikubur, diuruk tanah, hati kita menangis menyaksikannya. Seolah-olah kita kapok bermaksiat. Seolah-olah kita taubat dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Ya Allah, sebentar lagi aku akan begitu. Aku takut ya Allah. Aku hanya berlindung kepadamu. Kok gombal amoh. Nah, ketika kita menyaksikan hal yang demikian seolah-olah kita taubat nasuha, tidak akan berdosa-dosa lagi, tidak akan bermaksiat-maksiat lagi. Saya minum dulu. Mohon maaf. Jadi saat itulah kita ditunjukkan dosa-dosa, betapa besarnya dosa kita.
sehingga kita ketakutan kalau tiba-tiba kita sama seperti orang yang sudah mati. Kenapa? Karena keyakinan kita, karena iman kita selama ini setelah kematian, waduh nanti ada kematian, ada mungkar nakir, diadab, disiksa, ya Allah aku takut. Karena yang jadi Tuhan awake dewe. Nah, ketika datang dari puncak-puncak, ketika kita melihat saat-saat itu seolah-olah kita kapok bertobat dari apa yang kita maksiatkan kepada Allah selama ini. Setelah selesai Pak Mudin membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Setelah pulang dari makam, baru 7 jangkah kita sudah mungkar lagi. Baru 7 jangkah kita bermaksiat lagi, tidak ingat lagi kepada kuburannya, tidak ingat lagi kepada kematiannya. Kita tersesat lagi ke dalam dunia bersama iblis dan setan. Itulah yang dimaksud pertanyaan dari saudara kita Dik Doang, 7 langkah datangnya mungkar dan nakir. Sesungguhnya sudah datang sejak akil balik dulu, tapi berhubung mata hati kita buta, berhubung kita ateis, berhubung kita tak bertuhan, berhubung kita tak beragama, kita buta tuli budek dari itu semua. Ya termasuk saya juga sama. Di sini saya pun juga belajar bersama-sama dengan Anda. Saya tak butuh santri, tak butuh murid, tapi saya hanya butuh sahabat-sahabat yang rela, ridho, kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua termasuk sahabatku yang kusantuni Buya Aras dan Dik Doang, semoga kita semua mendapatkan pelajaran-pelajaran dari paparan-paparan uripe Allah ini dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk merubah, untuk hijrah dari alam kegelapan, dari alam yang fana, kehancuran, menuju alam yang terang benderang, menuju ke alam alam kelanggengan, alam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan selawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.